Shalom. Shalom. Ya, belajar suaranya nih. Oh iya, suara. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembahasan yang kedua, yaitu kita melanjutkan belajar dari para martir. Nah, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari kenapa kita harus belajar dari para martir, dan kita sudah melihat beberapa contoh martir yang sudah dibahas, yang ada Polikarpus dan ada John Wycliffe itu. Jadi Polikarpus ini yang di zaman Kaisar Romawi, terus John Wycliffe ini yang dia bahkan dengan sesama para pendeta-pendeta dia dibunuh hingga bukan dibunuh, dihukum, hingga pada akhirnya pun dia dikubur. Tetapi setelah 20 tahun kemudian masih membekas dan nggak terima mayatnya, padahal udah 20 tahun. Mayatnya diambil, kan tinggal tulang-tulang tuh, dibakar, abunya dibuang. Begitu sangat keras keadaan zaman dulu untuk mempertahankan iman. Nah, bagaimanakah dengan keadaan zaman sekarang untuk menjaga kondisi iman kalian, mempertahankan iman kalian? Jadi waktu dulu mempertahankan iman itu sulit karena memang keadaan sekitar yang benar-benar mengancam si yang mempertahankan iman ini gitu. Tapi kalau keadaan sekarang memang nggak langsung mengancam, kayak dikejar-kejar, terus dibunuh, dihukum. Tapi secara nggak langsung kegiatan yang kita lakukan bahkan di lingkungan sekitar itu nggak langsung membuat iman kita runtuh, tapi perlahan-lahan membuat iman kita runtuh. Contohnya kemajuan teknologi yang membuat kita semakin malas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau membaca kitab. Hal-hal yang seperti yang kecil itu yang justru kita ya terlena dan terlupakan gitu. Jadi kemajuan teknologi dan perkembangan zaman ini pun tidak luput dari bagaimana iblis menyerang kita seperti itu. Nah, jadi kalian harus mengantisipasi dan belajar untuk tetap terus mempertahankan iman gitu. Mempertahankan iman tidak hanya berbicara soal kalian harus tidak murtad, terus harus tetap mengakui Yesus. Tetapi mempertahankan iman juga itu berbicara soal bagaimana keyakinan kalian tetap terus intens dan kuat, tetap terus berkomunikasi terhadap Tuhan seperti itu. Jadi tetap terus menjaga relasi, nggak hanya cuman kalian mempertahankan hanya seucap bibir, tapi di dalam tindakan kalian, di dalam pola perilaku kalian seperti itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah dan kami puja, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu, dan terima kasih Tuhan atas karena anugerah-Mu Tuhan setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar materi selanjutnya, belajar dari para martir. Tuhan, Kau sertai kami dalam setiap pembelajaran kami. Kau berapi anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini. Dan Tuhan, Kau bukakan pikiran mereka, Kau berikan kepintaran dan juga kecerdasan. Engkau berkati keluarga mereka dan kedua orang tua mereka. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Ya, lanjut. Nah, jadi kita melanjutkan topik selanjutnya. Silakan kalian buka bukunya di halaman 58. Nah, ini kita belajar dari William Tyndale. Ya, agak sulit. Bilangnya William aja dah. Nah, William ini lahir tahun 1494 di dekat perbatasan Wales. Tyndale, William adalah orang yang berpendidikan tinggi ini dan memiliki kemampuan berbahasa asing selain dari bahasa Inggris nih. Jadi dia bisa bahasa Ibrani,
Jerman, Latin, dan Spanyol. Wow, jadi dia bisa 5 bahasa. Ia pernah bersekolah di Oxford dan Cambridge. Dengan kepintarannya tersebut, William akhirnya menyerahkan hidupnya untuk mempelajari Alkitab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dia dicatat sebagai orang pertama yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani dan Yunani, Ibrani Perjanjian Lama, Yunani Perjanjian Baru, ke dalam bahasa Inggris. Alasan William menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris adalah keyakinannya bahwa kebobrokan gereja terjadi karena firman Allah tidak diajarkan secara benar kepada rakyat. Alkitab disembunyikan sehingga rakyat tidak dapat membacanya. Jadi yang boleh membaca Alkitab hanya para imam-imam curang. Akibatnya banyak ajaran-ajaran yang salah diterima oleh rakyat. Gereja pada saat itu tidak menyukai apa yang dilakukan oleh William, sehingga terjemahannya dianggap sebagai terjemahan yang salah dan menyesatkan. Wah, salah ini, sesat ini, gitu. Jadi para imam bikin propaganda. Tetapi di sisi lain, terjemahan William membawa kebangkitan rohani bagi rakyat. Jadi rakyat ada yang senang, akhirnya Alkitab bisa dibaca oleh rakyat dengan secara umum. Bagi beberapa imam, Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa umum karena akan membuat rakyat tersesat. Lucu ini, lucuan. Jadi semua orang nggak boleh baca, hanya imam. Justru imamlah yang membuat rakyat tersesat. Padahal tujuan mereka adalah supaya rakyat tidak mengenal kebenaran, sehingga hati mereka dapat dimanipulasi dengan doktrin yang salah yang berujung pada kepuasan. Ini tujuan imam, ya. Ambisi dan ketamakan para imam. Tujuan imam kenapa kita tidak boleh diterjemahkan seperti itu, supaya imam bisa mengontrol rakyat ini dan si imam ini bisa tetap dipandang, tetap berkuasa. Bila rakyat tidak mengenal kebenaran, maka para imam dan kaisar dapat dihormati melebihi Kristus. Ini tujuan imam. Ngeri banget. Gereja mulai bergerak untuk membatasi pengaruh William dan terjemahannya. Gitu. Jadi udah mulai dibatasi tuh nih. Videonya berapa? William ditangkap dan dipenjarakan di Pury Vilvoorde, Brussels atas perintah Raja Henry ke-8 pada tahun 1535. Penjara tidak membuat semangat dan imam ini banyak yang typo buku ini. Imam William runtuh. Dia berkhotbah dalam penjara, bukan di dalam penjaranya pun dia tetap berkhotbah kepada sipir penjara dan membuat orang-orang di sana bertobat seperti itu. Dan pada tanggal 6 Oktober 1536 keputusan hukuman mati dijatuhkan kepada William. Dia dihukum gantung dan dibakar di kota Vilvoorde. Jadi udah digantung nih, gantung dibakar. Di tengah penghukumannya tersebut, William berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Ironis memang, William dihukum mati oleh gereja karena melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi hukum gantungnya itu nggak langsung ke leher ya. Kalau hukum gantung langsung ke leher, langsung mati, dia nggak merasakan api panasnya. Justru sadis ini dulu, ini sadis. Jadi gantungnya itu gantung biasa, gantung. Jadi tangannya diikat, kakinya diikat. Jadi bergelantungan di atas. Dia merasakan panas apinya di bawah. Ngeri sih. So kan kalau dia langsung digantung di leher, dia nggak mungkin bisa langsung berseru, "Tuhan, buka mata Raja Inggris." Nggak mungkin dia bisa teriak, "Tuhan, buka mata Raja." Kalau digantung kan sadis ya, dibakar. Lanjut ke John Bunyan. John Bunyan lahir pada tanggal 30 November 1628 di halaman Elstow, Inggris. Ia adalah seorang sastrawan jenius. Nah, ini jadi salah satu materinya adalah sastrawan. Karyanya yang terkenal adalah The Pilgrim's Progress, perjalanan seorang musafir, yang diterbitkan
diterbitkan pada tahun 1678. Di masa mudanya, Bunyan adalah seorang pemabuk dan sering melakukan pelanggaran seksual. Wow. Dia pun mengaku sering mengutuk kamu kutuk kok, menyumpah sumpah serapah, sumpah tuh kan nggak boleh, berbohong dan menghujat Tuhan. Hingga akhirnya dia sendiri bertobat dan dipakai Tuhan untuk berkhotbah di desa-desa sekitar Bedford. Nah, ini kita dijelaskan bagaimana proses bertobatnya. Dia tiba-tiba dia ketemu malaikat, sama seperti Saulus yang bertemu malaikat, matanya dibutakan, terus langsung Saulus berganti nama Paulus. Atau dia bertobat karena suatu peristiwa, apa dianya sakit atau dianya apa, harus dia disembuhkan atau melalui mimpi. Tetapi karya Tuhan, karya Roh Kudus ini memang luar biasa gitu. Kita nggak bisa menelaah ini secara logika. Tiba-tiba aja, kadang orang bisa bertobat dengan tiba-tiba gitu. Ya bisa aja gitu. Pokoknya karya Tuhan untuk menyelamatkan orang lain itu berbeda-beda gitu. Sama seperti John Bunyan ini gitu. Pada tahun 1660, di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen non-konformis, orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Nah, ini jadi di waktu Inggris itu ada dua nih, ada Kristen konformis sama Kristen non-konformis. Jadi gereja yang sepaham dengan orang-orang Kristen yang sepaham dengan gereja Inggris, orang-orang Kristen yang nggak sepaham dengan gereja Inggris. Bedanya apa? Bedanya itu kalau di gereja Inggris itu dia itu hanya imam dan beberapa ajaran yang dimodifikasi oleh si imam itu. Kalau yang non-konformis dia benar-benar dari Alkitab gitu. Dia belajar itu real dari Alkitab, tidak ada tambahan embel-embel apapun itu. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Kondisi penjara yang buruk tidak membuat semangat dan iman John Bunyan runtuh. Dia tetap berkarya lewat tulisan-tulisannya sampai pada tahun 1672. Nah, akhirnya Raja Charles II membatalkan semua hukuman dan Bunyan dibebaskan. Wow. Dan dia terus berkarya sampai pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1988 di London. Yang nggak kena hukuman itu John Bunyan ya, John Bunyan. Lanjut, Dietrich Bonhoeffer. Nah, ini ada fotonya ya, kalian bisa lihat di halaman 60. Pada abad modern, tepatnya pada masa Nazi berkuasa di Jerman, pada zaman Nazi dan wilayah Eropa, seorang pendeta di sebuah gereja Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer menolak kebijakan Hitler. Hitler pada saat itu memimpin Jerman dengan Nazinya gitu, untuk melenyapkan orang-orang Yahudi atau memperbudak mereka gitu. Pada waktu itu gereja di Jerman terpecah dua. Ada gereja yang mendukung Hitler yang disebut gereja negara karena mereka percaya pada propaganda Hitler bahwa orang-orang Yahudi pantas dipersalahkan atas kematian Yesus. Dan juga gereja yang menolak kebijakan Hitler yang disebut gereja yang mengaku gitu. Jadi ada dua gereja negara sama gereja yang mengaku. Jadi Hitler pada waktu itu bikin propaganda, tujuannya itu untuk menyingkirkan orang-orang Yahudi. Nah, gereja negara ini pro pada Hitler karena mereka pun sama-sama membenci orang Yahudi karena orang Yahudi lah yang telah membunuh Yesus. Inilah yang dibuat propaganda oleh Hitler. Jadi supaya bikin pengaruh supaya banyak yang mendukung kebijakannya Hitler itu gitu. Tetapi ada gereja yang mengaku yang menolak kebijakan itu, bahwa semuanya itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita nggak boleh memusuhi dan nggak boleh membenci orang Yahudi gitu. Bahkan Kristen dengan ajaran kasihnya itu kita justru nggak boleh dendam, nggak boleh, pokoknya nggak boleh dendam, nggak boleh balas dendam, harus mengasihi. Itulah ajaran kasih. Tapi gereja sendiri malah nggak mengajarkan kasih itu, malah ikut pemerintah untuk melawan orang Yahudi. Itu kan bertolak belakang.
Bonhoeffer adalah pendeta gereja yang mengaku dan baginya menolak kebijakan Hitler sekalipun diancam maka dihukum. Adalah caranya mempertahankan anugerah keselamatan yang mahal harganya. Jadi Bonhoeffer ini gak ikut-ikutan. Anugerah itu tidak bisa dipakai untuk tunduk kepada penguasa yang berbuat jahat, tidak adil, dan menindas. Pada akhirnya Bonhoeffer ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Hitler. Namun ia berhasil memberi teladan pada umat Kristen di Jerman tidak tunduk kepada ketidakbenaran. Tuh, itu benar. Ia mengajarkan umat untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi kesulitan dan bahkan kematian. Jadi nggak ikut-ikutan tuh meskipun diancam sekalipun. Emang lucu sih, maksudnya kacau ya, maksudnya. Ya gereja harusnya mengajarkan kasih, justru ikut-ikutan pemerintah untuk menyalahkan orang Yahudi atas kematian Yesus. Ya kan udah kasih, udah lupakan musuhmu, mengasihi orang Yahudi itu. Ya ada lagi dendam. Apa yang membuat para martir mau berkorban demi imannya pada Tuhan Yesus? Apa nih? Bagi mereka pesan dan pengajaran Yesus begitu sangat berharga untuk dipertahankan dalam hidup ini. Mengapa Tuhan Yesus sangat berharga? Bukan hanya Yesus adalah Tuhan, tetapi dia juga sumber kehidupan. Bagi mereka hidup tanpa Yesus jauh lebih menyedihkan dibandingkan dengan hidup tanpa harta sekalipun. Bayangkan kalau kalian hidup tanpa Yesus. Saya udah ngebayangin, nggak tahu lagi nih kalau nggak ada Yesus. Mungkin yang saat ini yang kalian tonton di video ini adalah bukan saya. Makanya saya sudah lebih dulu jauh ditangkap oleh Tuhan. Saya ikut Tuhan, pelayanan aktif, saya ikut ya apa maunya Tuhan, kemauan, hingga sampai saya berada di sekolah ini dan saya berdiri di depan kalian dan berada di video ini. Kalau saya nggak ikut kemauan Tuhan, mungkin saya nggak akan berada di sini gitu. Ada berbagai tantangan yang harus dihadapi para martir, tetapi mereka tetap bertahan dengan keyakinan dan kebenarannya. Dan tentu saja bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, susah terus, mereka sangat sulit. Namun dengan begitu kita dapat memahami bahwa anugerah keselamatan yang kita peroleh dari Kristus sangat berharga dipertahankan. Anugerah itu sangat mahal harganya sehingga penderitaan pun tidak dapat mengambil dari tangan kita. Jadi alasan kita mau tetap untuk mempertahankan iman kita adalah bahwa itu adalah anugerah kita. Iman itu, iman yang harus kita pertahankan itu adalah anugerah yang tidak terbayarkan dan sangat mahal nilainya. Keselamatan yang sudah Tuhan kasih harus kita pertahankan. Itu tak terbayarkan sedikit pun. Itu tak bisa digantikan. Jadi kita harus mempertahankannya. Nah, buat yang anak zaman sekarang, mempertahankannya itu nggak cuma kalian supaya jangan murtad, tetapi mempertahankannya itu adalah bagaimana kalian tetap menjaga komunikasi kalian dengan Tuhan, seperti itu. Doa, baca kitab, puji Tuhan, nyembah Tuhan, seperti itu. Lagi kan yang kelas 8 sekarang nih, kalian semakin jenjang kalian semakin naik, pasti semakin ada level-level cobaan kalian yang akan kalian hadapi nanti. Nah, kan tugas di halaman 61 skip aja, langsung ke halaman tugas 62 yang teka-teki silang. TTS, teka-teki sulit, teka-teki silang. Ini gampang kok. Saya mohon untuk kalian jangan saling mencontek dan jangan sekalian foto, kalian sharing di jawaban kalian, lempar ke web, jangan kalian nyontek, kerjakan sendiri, please. Meskipun saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Halaman 62-63 ya. Dan halaman 64 dari tugas saya ada 2 TTS dan soal yang di atas tuh yang nomor 1 dan 2 dari semua kisah para martir di atas, kisah mana yang paling berkesan? Jelaskan. Menurutmu apakah yang dapat kita ambil dari pada masa kini tentang kisah martir? Mengapa? Jadi apa yang kalian dapat? Rangkuman. Bagi para martir Kristus dan pelayanan pengajarannya adalah hal yang paling berharga. Gitu.
Oleh karenanya banyak para martir yang berjuang demi imannya dan kebenaran firman Tuhan, dan mereka rela berkorban untuknya. Ada banyak hal yang berharga bagi kita seperti uang dan teman, dan kita berusaha keras dan rela berkorban untuk menjaga semua itu. Kalau kita menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga, sebagai seorang Kristen, seharusnya Kristus menjadi pribadi yang sangat berharga bagi kita. Jadi bukan karena sesuatu yang berharga itu pasti kita jaga, pasti kita kejar. Kekayaan, harta, tahta, bukan wanita ya, bukan harta, tahta, wanita, harta, tahta gitu kan. Itu banyak manusia yang kejar itu, mempertahankan itu. Tapi pada sejatinya sebagai seorang Kristiani, Kristus yang harus kalian kejar dan harus kalian pertahankan. Karena Kristus melebihi harta dan tahta. Apapun Kristus bisa kasih, apapun Kristus bisa lakukan, melebihi dari yang berharga di dunia ini. Karena di dunia ini adalah fana, yang abadi di surga nanti. Kita bisa saja menghadapi tantangan yang berat dan keselamatan di dunia bisa terancam, tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tetap bertahan pada sampai akhir. Dunia sudah menuju kesudahannya. Kita nggak tahu sehabis wabah virus ini, kita nggak tahu depannya akan jadi apa dunia ini dan akan bagaimana. Kita pun semua nggak nyangka, kita pun semua nggak tahu, bahkan kita harus menghadapi situasi seperti ini. Dalam sejarah ini termasuk peristiwa yang tercatat bagi nanti di masa depan yang akan datang, bahwa seluruh dunia takluk oleh yang namanya virus. Kita nggak bisa berkutik, kita harus pakai masker, kita harus cek suhu tubuh, sekolah diliburkan, kalian harus belajar online, kemana-mana harus pakai masker. Inilah tatanan-tatanan yang seperti ini yang kita nggak pernah sadari dan kita tak pernah terbayangkan. Maka untuk lebih dari itu, ke depannya kalian harus tetap berjaga-jaga, karena kita tidak tahu ke depannya nanti. Oke? Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memiliki iman yang teguh seperti para martir. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami memiliki keberanian menyatakan iman kami ketika kami terhimpit dalam kesusahan melalui perbuatan kami yang turut dengan firman-Mu. Kami telah selesai belajar Tuhan Yesus, berikanlah iman yang teguh dan yang berharga yaitu Kristus akan kami selalu kejar dan kami jaga hingga sampai pada akhirnya. Kami berdoa dari dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.